membahagiakan. Jadi kalau kita sudah ada informasi besok pasti bakal mati, ya tentunya kita siap. Tapi kepastian datangnya pasti, cuma kapan datangnya belum pasti kapan, dan itu tidak benar. Maka tadi dalam syair itu dikatakan kalau mau tidak dibangkitkan, kalau kau sedikit beramal. Jadi kedatangannya adalah pasti, maka suka tidak suka kita itu akan menghadapi itu semuanya. Maka yang hadir di sini disebutnya adalah calon-calon mayit, calon-calon almarhumah yang marhumah yang di atas perbuatan. Jadi karena kita pasti mati, suka gak suka, maka ayo kita bareng-bareng sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang baik, supaya apa yang kita ikhtiarkan ini tentunya menjadi amal soleh dan tentunya akan menjadi syafaat dan menjadi amin ya rabbal alamin. Taya berang, taya puting, taya raja, taya kuning. Kalau saya tidak suka sedih Pak, ingat diri sendiri. Ketika kita tahu bahwa siang dan malam itu dihantui kematian, mau raja, mau kita itu rakyat, mau kita itu orang biasa, mau yang sakit, mau yang sehat, upami ajal tosumping. Kalau sudah tiba ajal itu, gak bisa kita gak mau. Maka malam hari ini mumpung ada di malam tahun baru Islam, sekaligus muhasabah. Terima kasih kepada Sohibul Musibah, Sohibul Baik telah memberikan kesempatan kita untuk bareng-bareng muhasabah. Bagi yang pegang handphone silahkan buka surat Al-Hasyr ayat 18. Kita ngaji tafsir sekarang. Surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalau di dalam ilmu bahasa Arab, kalau di depannya ada hurufnya itu namanya ya'un nida. Ya'un nida itu nida artinya panggilan, sapaan, seruan. Yang diseru adalah nidaul ba'id, nidaul qarib, nidaul wasat. Ba'id yang diseru yang jauh, wasat yang pertengahan, qarib yang dekat. Karena kalimat setelahnya itu ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, berarti yang ditanyakan bukan jarak, tapi apa? Imannya yang kuat, imannya yang lemah, imannya yang dalam pertengahan. Ini maksudnya yang disebut dengan jauh, pertengahan sama dekat. Setelah kalimat itu, Allah berwasiat kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Satu isyaratnya adalah ada orang yang beriman tapi tidak bertakwa. Ketika orang itu mengatakan iman kepada Allah, di dalam KTP-nya dia iman, kartu keluarganya iman, SIM-nya iman, ijazahnya iman, dia beragama Islam. Kalau ditanya, kamu percaya adanya Allah, percaya tapi nggak sholat, ini namanya nggak takwa. Karena takwa itu bukti dari perbuatan iman. Kalau iman itu nafsi-nafsi, pribadi, itu hati misalnya. Tapi kalau takwa itu, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 133, Allah katakan ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yang pertama yang infakkan sebagian hartanya fis sarai wad dharra, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al-ghaidha, yang mampu menahan amarah ketika dia ingin marah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia ketika orang lain berbuat salah kepada dia. Artinya bentuk perbuatan hablum minas. Ini bukti dari iman. Setelah Allah berwasiat kepada orang yang beriman, baik imannya lemah, imannya pertengahan, imannya kuat, bertakwalah kamu kepada Allah. Perhatikan kalimat berikutnya, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu perhatikan apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok. Di dalam kata itu menggunakan kata nafsun, artinya mufrad. Mufrad itu tunggal, bukan jamak. Kalau jamak itu 3 dan seterusnya. Kalau 2 musanna. Ini kata nafsun, artinya satu persatu, orang per orang, individu per individu. Kalau saya yang lagi baca ayat itu berarti Allah lagi ngomong sama saya, bukan sama yang lain. Jadi ini semua orang yang beriman dan bertakwa diajak ngomong sama Allah di ayat ini. Ya, ittaqullah wal tanzur nafsun. Hendaklah kamu perhatikan oleh diri kamu sendiri, nafsun ma qaddamat lighad, apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok. Kalau bukan kamus bahasa Arab, kata ghad itu artinya besok. Kalau sekarang ini hari Kamis, besok itu Jumat, namanya ghad.
Mau datang ke Arab juga ghad itu besok sok Jumat itu namanya ghad. Mau ke pesantren juga ghad, buka kamus juga sampai kampus yang paling besar Al-Munjid atau Al-Munawi itu sama namanya, besok itu adalah besok Jumat yang dimaksud. Tapi di dalam tafsir ternyata terjemahannya bukan besok ini, tapi hari kiamat. Bahasa bebasnya begini: hai orang-orang yang beriman dan bertakwa, perhatikanlah oleh kalian apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok, jikalau esok kamu mati. Maksudnya itu. Makanya kita bangun tidur itu, setelah kita latihan mati, kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji milah milik Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Tidur itu syibhul maut, separuhnya mati. Orang yang banyak tidur tandanya kepengen mati. Itu dari doa tuh. Nah, setelah kita doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, lalu kita melanjutkan doanya, doa pagi. Apa itu? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Allahumma bika, ya Allah, karenamu lah aku hidup sampai pagi hari ini dan akan sampai nanti di sore hari. Itu karena Allah, bukan karena kita sehat. Karena tidak sedikit orang yang sehat ternyata mati di siang hari. Nauzubillah, misalkan tabrakan sama entok mati, ya, saya kan pernah dari rumah, ya. Maka ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, ketika kita diingatkan dengan hal-hal yang seperti ini, kata Nabi SAW, andaikan ada orang yang mengaku iman kepada Allah, lalu dinasihati dengan kematian dan dia tidak juga mau ibadah kepada Allah, maka sudah tutup terakhir. Nasihat yang paling tinggi dalam kehidupan itu adalah nasihat kematian. Si fulan pernah takziah, pernah ngantar jenazah ke kuburan, pernah, bahkan pernah sampai ke liang lahat untuk dimasukkan jenazah sampai dimiringkan ke lahat itu. Bahkan dia yang nutup dengan papan atau dengan bambu, bahkan dia yang nguruk, bahkan dia yang ngincekin, bahkan dia yang nyiram ke kembangnya, bahkan mungkin dia yang jual kembangnya. Dia yang tahlil 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari, bahkan 40 hari, bahkan 100 hari. Tapi setelah kerjaan itu, tetap saja dia tidak mau sholat. Lalu dengan cara apa lagi Allah memberikan nasihat? Kalau andaikan mungkin kita tidak pernah melihat orang yang mati, orang yang meninggal, wajar ketika kita masih belum juga mau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik hilang, tampan hilang, pangkat kedudukan juga hilang. Yang tersisa semua adalah amal saleh yang akan masuk ke barzah. Jangan sampai ketika kita masuk ke dalam barzah lalu kita memohon kepada Allah, Rabbi laula aftartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan Kau memberikan kesempatan sebentar saja, saya pengen hidup lagi ya Allah, ajalin qarib fa asaddaqa, saya pengen bersedekah ya Allah, wa aku minas salihin, dan saya ingin menjadi hamba-Mu yang salih. Maka ketika kita sudah diberikan nasihat, masuklah nasihat itu. Sekarang kita dikumpulkan, Bapak hadirin yang hadir pada malam hari ini, apa manfaatnya kita kumpul sekarang? Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi SAW? Ulkuru ma'asina mautakum, ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan mautakum, orang yang telah meninggal di antara kalian. Kenapa? Manfaatnya 2. Yang pertama, kalau kita menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah meninggal akan menjadi penerang alam barzahnya. Yang kedua, jika kita mengingat-ingat kebaikan almarhum atau almarhumah, maka akan menjadi ghirah bagi kita sebagai keturunannya untuk melakukan kebaikan dan melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh almarhum-almarhumah. Sementara kita jarang cerita-cerita almarhum-almarhum orang tua kita, guru-guru kita. Maka dari itu, sebagai tanda baktinya kita kepada orang tua kita, kepada orang yang kita cintai, maka sebut-sebutlah kebaikan-kebaikannya. Lanjutkan hadis itu, wa kufu an masawiyahu, dan tutuplah segala keburukan-keburukan di mereka, keburukan-keburukan almarhum-almarhumah. Karena jika ternyata keadaannya dari dalam keadaan baik dan kita mengungkit keburukannya, maka pada saat itu almarhum-almarhumah dalam keadaan tersiksa sebab kita menceritakan keburukannya. Nauzubillah ini. Maka kita semuanya diberikan pelajaran semua itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan maut wal hayat, hidup.
Kenapa Allah sebutkan di dalam ayat itu maut baru hidup? Berarti apa? Di kalimat kedua al-hayat, pertama adalah maut. Hayat di depan dia itu ada huruf alif, dibacanya panjang. Ini artinya semua manusia, semua ya, tanpa terkecuali, semua manusia pengen hidup panjang, Pak. Tapi Allah stop dengan kalimat mati di depan. Artinya lagi berangan-angan pengen hidup selama-lamanya, tiba-tiba mati. Ini yang menjadi masalah. Maka Allah isyaratkan dalam kalimat itu, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Hidup didahulukan oleh Allah, kalimat mati didahulukan oleh Allah, hayat atau hidup itu terakhir. Dari alam roh masuk alam rahim, dari alam rahim masuk alam dunia. Berarti kan berbeda alam, berpindah alam. Disebut mati kan? Enggak, disebut wulida. Yang melahirkan disebut dengan walid, yang dilahirkan disebut dengan walad. Dari dunia masuk alam barzah disebut dengan maut, tapi setelah barzah ke akhirat tidak disebut dengan maut. Jadi disebut dengan dha'iqatul maut, tandanya bahwa kematian itu cuma sekali dan itu cuma mencicipi. Ya, makanya sebutnya cuma perbedaan dari alam dunia sampai alam barzah saja. Dari alam rahim ke alam dunia tidak disebut dengan maut, tapi disebut wulida. Maka yuk kita sadarkan lagi diri kita. Ketika Allah sampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian untuk kalian semuanya. Ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya? Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat aksaru amala? Aksaru itu asal kata dari kasir, artinya banyak. Tapi Allah tidak menggunakan kata itu. Tapi ahsanu amala, yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak. Ini Allah ngasih isyarat sama kita, jangan sombong dengan amal yang sudah kita banyak lakukan. Jangan sombong. Allah nggak bangga. Yang Allah bangga itu dari kita adalah ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Sholat subuh ditunaikan, sholat zuhur juga sama, asar juga sama, maghrib juga sama, Aisyah juga sama. Ditambahkan qobliyah, ba'diyah, syukur-syukur paginya sholat duha, malamnya sholat tahajud. Syukur-syukur setelah sholat subuh itu dibiasakan baca Al-Quran, walaupun cuma satu ayat. Dari musola pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngaji dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Tutup. Siap-siap kerja. Sayang berangkat kerja sama istrinya, pamit. Ya, kata istrinya. Diantarkan ke pintu sama istrinya. Berangkat ya sayang. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Masa tuh teman-teman tuh selalu dikasih lampu sama istrinya. Kata suaminya, nggak usah ngaku, nggak enak sama tetangga. Nanti kalau abang pulang mau dibawain apa? Kata istrinya, kata suaminya tuh. Kata istrinya, aku tak inginkan oleh emas, permata dan juga uang. Kata suaminya, pret, mana ada. Ketika kita tahu bahwa ternyata surga dan neraka itu puncak intinya ada di rumah tangga, Pak. Berbuat baik saya diciptakan untuk percuma kalau saya jahat terhadap tetangga saya, istri saya, suami istri, anak-anak saya, orang tua saya, percuma, Pak. Maka perbaikan dari rumah tangga itu akan memancarkan cahaya kepada yang lain. Layak dia untuk menjadi contoh, layak dia untuk menjadi teladan. Gak usah kita kasih tahu, biarkan Allah nanti yang kasih tahu. Maka dari itu, ayo kita sergapkan lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita makin eling lagi bahwa kita itu semuanya adalah calon mati. Ciri-ciri orang yang mau mati sekarang. Yang pertama, rambutnya sudah memutih. Nah, ini belum ya. Powernya udah banyak. Ya, memutih. Jadi sini tuh, ya. Artinya apa? Sudah mulai harus banyak ingat Allah. Ya, ingat Allah nggak mesti harus bosan. Saya jarang musola, gimana? Nggak mesti di musola. Saya jarang pakai sarung, nggak mesti pakai sarung. Lagi duduk, lagi ngopi, ya, itu bisa ingat Allah. Maka ketika kita berangkat kerja, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, sampai di tempat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, aktivitas semua itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau makan, kira-kira kalau makan urusan dunia atau akhirat? Dunia. Kenapa dunia? Karena ruh nggak perlu nasi, ruh nggak perlu sayur, ruh nggak perlu 4 sehari sempurna, nggak perlu. Tapi
Tapi ketika kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, maka makanan yang masuk ke dalam perut kita menjadi ibadah. Hebatnya orang Islam ketika mau makan, padahal makan sendiri nggak ada orang satupun, dia katakan Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Seharusnya doa itu bukan itu, tapi Allahumma barik li. Kenapa Allahumma barik lana? Ya Allah berkahilah kami. Tukang sayur di kampung didoain sama kita ketika kita makan. Bagaimana gak berkah rumah tangga kita? Ketika masuk tukang sayur sudah panen, dinaikkan ke tukang coba kita doain Allahumma barik lana. Datang masuk ke pemabul juga kita doain Allahumma barik lana. Sampai ke tukang sayur, sampai ke kita yang masakin untuk dihidangkan di depan kita, kita bacakan Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Semua yang terlibat sebab adanya makanan itu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enaknya Islam, Pak. Ya, maka kalau kita melakukan banyak kebaikan, udah banyak orang yang doain kita sebetulnya, Pak. Cuma nggak imbangnya apa? Kebaikannya 1, maksiatnya 10. Dari mana tahunya? Ketika kita berdoa kepada Allah, Ustaz saya boleh doa duduk? Boleh. Terus disampaikan kemana-mana. Saya doa berdiri boleh, duduk boleh, sendiri boleh, di rumah boleh, di kamar boleh, di mana boleh, di mana boleh. Kenapa boleh? Karena Allah Maha mendengar. Top imannya. Tapi dia lupa ketika di malam hari dia pegang handphone, melihat sesuatu yang bukan hak dan batil. Ternyata dia lupa bahwa Allah pun Maha melihat. Nah, ketika kita hanya mengatakan Allah Maha mendengar, tapi kita katakan Allah tidak melihat, maka sesungguhnya kita sudah menghina Allah. Batallah iman kita pada saat itu. Maka ketika kita katakan Innallaha sami'un basir, Allah Maha mendengar dan Maha melihat, maka berhati-hatilah dengan apa yang tersimpan di dalam hati. Sesungguhnya segala sesuatu yang belum kita lakukan pun Allah tahu. Ini repotnya, Pak. Yang di kuliah dibahas, hati-hati dengan orang-orang golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah itu lahir pada tahun kedua Hijrah. Golongan Mu'tazilah ini menggunakan rasio dan akal. Hati-hati, Pak. Mereka mengatakan begini. Kenapa Allah mengatakan di dalam surat At-Taghabun, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Segala sesuatu yang menimpa kepada kamu adalah kebaikan, itu datang dari Allah. Segala sesuatu yang menimpa kamu itu bentuknya ketidaksukaan atau yang tidak sukai, datang dari diri kamu sendiri. Kata orang Mu'tazilah, peran Allah kok dibagi-bagi sih? Peran Allah itu ya Allah. Dan itu bertentangan dengan hadis kedua di dalam hadis Al-Arba'in, bab iman apa itu? Wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Qadar itu yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Kenapa dibagi-bagi? Kalau kita nggak ngaji ini bahaya, Pak. Pasti sesat, Pak. Kenapa? Langsung mengatakan saya nggak mau sholat karena saya belum bisa khusyuk. Pernah nggak dengar ada orang kalimat ini? Karena nggak ngaji. Maka akan ketemu jawabannya nanti di dalam kitab Tauhid itu. Ternyata lebih dulu ilmu ketimbang adab. Andaikan ada orang yang katanya berilmu tapi tidak punya adab, demi Allah sesungguhnya dia tidak berilmu aslinya. Cuma kelihatannya aja, mungkin dari pakaian. Gitu. Ya, maka dari ilmu, sebab ilmu itulah maka ada bakal muncul sendirinya. Contoh, ilmu sederhana deh. Rukun sholat, syarat sah sholat itu ya ada 8. Salah satunya adalah menutup aurat. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Bosan sampai lutut. Andaikan pakai kaos dalam, lalu pakai kolor sampai menutup lutut, sah sholatnya? Sah, itu ilmu. Tapi saya nggak masuk adabnya. Padahal nanti ditanyain. Kalau masuk ke Allah pakainya seperti ini. Ketika kalau dipanggil RT, kira-kira bagaimana pakaiannya? Nah ini adab. Kalau hanya sebatas kita hanya mengejar ilmu tanpa adab, hati-hati karena Allah menyampaikan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Iman dulu baru ilmu. Kalau ilmu dulu baru iman, sombong. Ya, karena mengatakan pada batinnya itu ilmu yang didapatkan itu bukan dari Allah tapi dari kegigihannya, kerajinannya, kehebatannya, kecerdasannya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau diawali dari iman kepada Allah, maka yang ada adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun yang kita dapatkan. Eling-eling dulur kabeh ibadahu lakalobe siyamungi ulah-ulah bisik naga bubae ya Rabbi musabah sakarat ya minaka liwat liwat
lumbung ala konan sholat siksa banget di akhirat. Ya Habibir Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Nabi Muhammad. Malam ini malam tanggal 1/14/47 Hijriah. Ayat berikutnya kalimatnya wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Satu ayat itu kalimat takwanya dua. Apa artinya? Takwa kita itu naik turun, Pak. Bukan cuma iman naik turun. Lagi tausiah, lagi pengajian mushola, majelis taklim, masjid menerangkan tentang bab sholat tahajud, langsung pengen sholat. Tapi keluar dari majelis 5 menit hilang keinginan itu. Makanya kata Allah apa? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan bakal datang dari depan, belakang, kanan dan kiri. Makanya kalau buka pengajian yang pertama ada 3 cara biasanya yang dipakai di masyarakat. Yang pertama yang dicari tembok. Udah tuh siap-siap dapat tembok. Yang kedua yang dicari kipas. Ada kipas di atas. Orang asik ada enggak? Yang ketiga tunjukin kepala. Udah nyaman, udah selesai itu. Setan gelisah, enggak, setan nyaman dikipasi di belakang sama setan. Terus kata setan, ini masih juga dengerin. Hantarin dari kanan kirinya yang ngobrol, biar dia nggak dengerin tausiah. Dihantarin. Ternyata kanan kirinya ngobrol, dia masih fokus. Kata setan, udah kita nggak bisa. Nanti kita tunggu nanti di jalan. Oh, nanti pulang dari sini setan udah pada nungguin. Jangan sampai mendapatkan ilmu, jangan sampai ibadahnya naik di tahun baru ini. Karena rata-rata nanti malam akan buat status di media sosial, rata-rata kalimatnya mirip dan sama. Apa itu kalimatnya? Mudah-mudahan tahun hari ini lebih baik daripada hari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini, atau tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Rata kalimatnya hampir mirip, sama semuanya, cuma beda kata doang. Intinya sama. Cuma tidak ada gerakan fisik untuk mengarah kepada kebahagiaan. Ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, mudah-mudahan Bapak-bapak semua yang di sini ahlul jannah. Amin. Ya, akan mendapatkan pribadi-pribadi yang lebih baik, dan insyaallah harapan akhirnya adalah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.